sekarang kita akan coba bikin aplikasi URL shortener sederhana. Misalkan kita punya link yang panjang ini, kemudian kalau kita misalkan pakai website bit.ly ya kan, nah nanti akan kita masukkan URL-nya, kemudian nanti akan di generate kayak gini, yang URL yang lebih singkat, yang lebih pendek gini ya. Nah, yang mana ketika ini kita akses, maka dia akan redirect ke link aslinya. Nah, ke link yang aslinya yang ini. Oke. Nah, gimana tuh cara implementnya? Oke, kita lihat dulu flow-nya ya gimana. Pertama, ini host kita ya. Misalkan ini host kita. Oke, kita pakai localhost aja ya. Kita pakai localhost. Ini skemanya. Ini hostname-nya ya. Nah, ini portnya. Nah, kemudian aplikasi kita nantinya akan generate unique ID. Nah, unique ID. Kemudian kita minta inputan dari si user. Inputannya berupa URL. Nah, misalkan usernya masukin URL yang ini. Nanti kita akan generate sebuah unique ID yang ini, kemudian kita store ke dalam database. Databasenya misalkan kita pakai key value database. Nanti key-nya itu akan di store di sebagai unique ID ini, unique ID ini yang udah di generate. Kemudian value-nya, generate unique ID, kemudian value-nya berupa URL ini. Nah, kemudian kita kembaliin lagi user si hostname aplikasi kita ini. Pakai slash. Kita append dengan slash, kita masukin deh yang key-nya ini. Kita masukin generate unique ID. Bebelin nggak ya? Nah, kita masukin si unique ID ini. Nah, di sini nanti kita return ini ke user. Nah, kemudian ketika user mengakses yang ini nih, dia akan redirect ke sini. Redirect ke URL yang dia masukkan tadi. Nah, nanti aplikasi kita akan punya handler ini ya, hostnya handler root aja slash, kemudian kita tampung parameter ID, yang mana nanti si ID ini ya, dia akan kita kembaliin ini ya kan. Ketika dia akses ini, kita ambil ininya. Kita ambil si paramnya ini, param sebagai ID-nya ini. Kita ambil paramnya, kemudian kita panggil ke data store kita tadi ya, ke key value database kita tadi. Nah, kita cari key, ada nggak yang key yang ini gitu kan. Nah, kalau ada dia kembaliin URL-nya, kita dikembaliin URL yang kita store tadi. Nah, kalau nggak ada kita berarti nol ya kan, berarti nol. Nah, nanti kan udah dikembaliin nih value-nya ini, URL aslinya yang tadi kan. Nah, kemudian kita redirect aja ke sini, aplikasi kita akan redirect ke URL yang ini. Nah, kalau nggak ada, berarti kita redirect aja ke error page yang udah kita sediain. Oke gitu, nangkep nggak? Kita akan coba implement, kita pakai bahasa pemrograman Go, oke? Nah, pertama, tadi kan daripada kita pakai Redis ya, kita implement aja sendiri in memory database kita, in memory DB kita ya. Misalkan namanya apa? Key value store gitu ya. Key value store.go. Nah, di sini kita bikin dulu package main ya. Nah, di sini kita bikin storage misalkan ya. Kita bikin isinya apa isinya? Isinya ya DB ya. Anggap aja namanya DB. Nah, tadi kan key value database ya. Nah, berarti di sini kita bisa pakai map ya. Key-nya itu berupa string, unique ID-nya, kemudian URL-nya langsung aja boleh di sini string, atau kita bikin aja stretch baru yang namanya entry. Nah, isinya apa? Data ya, datanya berupa string. Nah, kemudian biar database kita ini tersafety, kita bikin si mutex ya, mutual lupa kepanjangannya tuh, mutual exclusion ya. Nah, kita pakai mutex dari package sync rw mutex ya, read write mutex. Nah, kemudian kita bikin nih new data store atau new key value store ya, new key value store. Dia akan return si storage, key value storage ya. Storage aja deh. Nah, kemudian di sini kita bikin store-nya ya kan. Kita panggil storage.
kemudian kita inisialisasi si storage, kemudian kita inisial si db-nya ya, make. Oke. Nah, kemudian koma, kemudian mux-nya juga ini kok mux ya, aja deh, mux aja deh. Oke, dari sing rw mutex. Oke, gini, kemudian kita return si store-nya. Nah, udah. Oke, new key store udah. Sekarang kita bikin deh metodenya untuk set to get gitu kan, else storage ya, storage, kemudian get dulu deh, get key-nya apa berupa string ya, kemudian kembaliannya juga berupa string, URL-nya nanti. Oke, kemudian di sini kita log dulu, log, kemudian di bawahnya kita mau kita unlock. Oke, oh ya, dia baca data ya, kita read log. Oke, read unlock. Nah, kemudian di sini kita ambil datanya, kita anggap aja value oke ya. Kemudian di sini s.cdb. Nah, kita panggil si key-nya. Oke, ada nggak datanya gitu kan? Oke. Kalau nggak ada kita return aja string kosong. Kalau ada kita return v. Nah, gini. v.data ya, ini. Oke, untuk get udah. Sekarang kita implement untuk set untuk memasukkan data ke dalam storage ya. Set key-nya apa, value-nya apa ya. Oke, nggak usah error-erroran. Nah, kemudian di sini kita log, kemudian di bawahnya kita unlock. Oke, kemudian di sini kita store ke db-nya, key sama dengan value. Oke, value entry. Oke, ini kenapa error nih? Oh iya, kita lupa bikin entry di sini. Entry, kita masukin si datanya berupa value. Oke, di sini kita masukin entry. Udah. Atau gini aja deh. Pada belibet. Nih, nah gini aja. Oke, get udah, set udah. Sekarang delete. Oke, kita implement delete nggak ya untuk menghapusnya? Sebenarnya nggak usah ya. Deh, kita bikin aja deh. S storage ya, kita delete berdasarkan key-nya ya, key. Nah, udah. Sekarang kita juga log dulu, kemudian unlock. Oke, kemudian kita delete dari cdb dengan key-nya ini, kita masukin dari parameter. Oke, kemudian apalagi ya, get, set, delete, kemudian reset mungkin ya. Oke, untuk ngereset si ini store-nya ya, reset. Oke, untuk reset di sini kita log lagi, kemudian di sini kita unlock. Nah, kemudian di sini sdb kita reinitialize, kita make lagi. Nah, udah. Oke, key value store kita udah. Sekarang kita implement si main-nya. Oke, di sini kita bikin dulu servernya ya. Server, start server, kemudian dalamnya kita app, kita isi dengan instant dari si Fiber. Oke, ini kita nonaktifkan dulu, kita aktifin dulu ya. Oke, sip. Nah, sekarang di sini apanya? Di sini storage-nya, key value storage atau storage lah. Storage. Oke, atau data store-nya ya, data store isinya storage. Nah, kemudian di sini kita bikin dulu, kita initial dulu si storage-nya, kita instant dulu si storage-nya yang tadi. New key value store. Udah, sekarang di sini. Nah, karena di sini udah saya siapin ya untuk si ininya, template sama asetnya, yang mana ini menampilkan not found kalau URL-nya nggak ketemu, dan ini menampilkan tampilannya nanti. Oke. Nah, di sini kita apa dulu ya, kita bikin config dulu biar nanti engine-nya kita set jadi HTML ya. Nah, oke, Fiber config. Oh ya, kita di sini pakai library Fiber ya, web from Fiber untuk handle-nya, untuk handle si request-nya. Oke.
Nah, di fiber config ini ada engine apa namanya, template kalau nggak salah, view. Oke, dan ada view-nya ini kita set dengan si HTML template, HTML new. Nah, kita masukin deh, dia berada di folder web templates ya. Kita parse templates kita, kemudian ekstensinya HTML. Nah, kemudian di sini kita bikin instance of fiber kita, fiber new. Nah, ini kembaliannya ini pointer of fiber app ini. Oke, instance fiber ini. Oke, kita kasih aja middleware, kita use si logger ya, kita pakai logger middleware. Oke, kemudian apa lagi? Nah, kemudian kita instansi server kita tuh, server, kita masukin deh si app ini dengan app, kemudian storage-nya dengan si storage. Oke, kemudian di sini kita save dulu ya statiknya, asset of statiknya ya, static assetnya ya. Karena template kita ini pakai static asset yang ada di situ, yang ada di asset. Oke. Di sini app, oke, kita akses app-nya, kemudian kita static. Nah, static. Oke, nanti aksesnya ke root. Kemudian di sini kita masukin web.assets. Oke, kemudian kita bikin deh rootnya. Pertama rootnya apa? Rootnya home handler ya. Home handler nanti dia akan render si index ini. Oke. App.get ke root, maka dia akan ke home handler misalkan ya. Oke, kita bikin else server home handlernya. Oke, fiber context ini aja error. Oke, signature-nya sama ya dengan si handler, dengan si ini handler fibernya ya. Kemudian sini apa? Di sini kita cuma ngerender ya. Kita render konteks, kita render index, datanya kosong aja. Oke, kalau udah render, kemudian apalagi? Kemudian nih kita ambil ini untuk ngerender indeksnya ya. Kemudian nanti kita bikin untuk post ya, post si shortener. Nah, nanti kalau kita lihat indeksnya ya. Nah, di sini kalau kita udah masukin URL-nya, dia akan ngekirim ke ini, ke shortener. Oke. Ke root shortener. Nah, di sini kita bikin aja apa yang namanya ya? Get shortener, get sort URL ya, sort URL handler. Oke. Sini kita bikin lagi server. Oke, error. Nah, di sini kita implement nih. Oke, nanti lah ya. Oke, di sini terakhir kita listen aplikasi kita, app listen. Jangan app ya, karena kita udah panggil. Nggak apa-apa juga sih ya. sapp.listen di port 3030 misalkan. Oke, udah. Aduh. Nah, gini. Oke, kemudian di sini get URL handle ya. Nah, di sini logiknya nih. Pertama, di indeksnya kan kita minta URL-nya ini kan, name-nya ini URL. Kita panggil di sini, kita ambil ya URL. Kita ambil dari konteks form value. Oke, kita ambil dari konteks form value URL. Sesuai name-nya di sini ya, sesuai name-nya di sini. Oke, kemudian kalau udah dapat, sekarang kita validasi dulu nih. If URL-nya itu misalkan kosong ya, maka kita return aja, kita render index lagi, kemudian kita masukin data error ya. Fiber map, ini alias untuk string interface ya. Nah, di sini kita masukin deh errornya apa. URL can't be empty. Oke, nggak boleh kosong. Nah, kemudian kita validasi dulu nih URL-nya ini valid atau enggak. Oke, kita bikin aja method is URL ya, is URL, masukin URL-nya apa, kembaliannya berupa boolean, true valid, false kalau nggak valid.
Oke, di sini gimana nih? Kita bisa pakai parse ya. url.parse. Ini saja deh. url.parse. Kita parse si stringnya. Kemudian kita return errornya sama dengan nil, dan skemanya ya, skemanya itu nggak sama dengan nil. Nggak sama dengan nil. Oke. Dan hostnya juga nggak sama dengan nil. Aduh bos, u.host nggak sama dengan nil. Oke, gini, sip. Sekarang kita panggil di sini. Jika is URL is valid boleh juga. Nah, jika dia nggak valid, oke, si URL kita nih, maka kita return lagi si index. Oke, URL is not valid. Oke, kemudian, nah di sini kita generate unique ID. Oke, di sini errornya kita abaikan aja. Di sini kita pakai library sort ID. Oke, generate. Oke, nanti akan di generate. Kemudian kita masukin ke store kita tadi, ke key value store kita tadi. Storage, kita set unique ID-nya ini sebagai key value-nya berupa URL-nya tadi. Kemudian kita return, kita render index. Nah, kemudian di sini kita masukin result-nya ya, result URL yang udah di sort ya. Sebenarnya URL yang di sort ini hostname plus unique ID. Oke. Nah, kayak tadi hostname-nya plus ininya ya, plus unique ID. Udah deh, simple. Oke, kemudian nanti akan ini kan, akan kalau ada result akan ditampilkan ke generate. Nah, ini result. Nah, ini result. Kalau ada error akan ditampilkan di sini. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini untuk apanya nih? Kalau misalkan si user itu akses dengan URL yang udah kita sort tadi. Nah, kita handle juga. Nah, sf kita get lagi ya, kita get lagi root, tapi di sini kita pasang param ID. Oke, kemudian di sini kita panggil handler si resolve, jangan resolve ya, redirect aja ya, redirect URL found gitu ya. Nah, gini. Oke, kemudian di sini kita akan implement itunya ya, func as server. Oke, fiber konteks, ini ada error. Nah, di sini gimana? Pertama kita ambil ID-nya, oke, sort ID. Oke, kita ambil si form value. Ini ambil param ya, form value, params. Oke, kita ambil namanya apa tadi? Namanya ID, ya kan? Namanya ID. Oke, kemudian kita apa lagi ya? Kalau misalkan sort ID-nya kosong gitu ya, 0, kosong, maka kita akan render si wow. Kita render not found ya, template not found yang ini. Oke. Koma, datanya nil ya. Oke. Kemudian baru deh URL, kita ambil URL-nya, kemudian dari si storage kita get berdasarkan sort ID. Oke, kita ambil berdasarkan sort ID, kemudian kita cek jika URL-nya itu kosong, berarti kalau nggak ada di DB kita, nggak ada di key value storage kita, maka kita akan render juga not found gitu. Kalau ada, kita redirect ke URL ya, URL. Oke, udah siap. Ini apa merah nih? Config. Oh ya, ini lupa kita di sini parameternya ada config. Oke, nah config. Oke, sip, aman, mantap. Sekarang kita coba run ya. Oke, udah jalan. Sekarang kita coba akses di browser localhost 3030.
Nah, ini ya halaman indeksnya, kita masukkan URL ya, aneh aja, nanti akan divalidasi nih, generate. Nah, URL nggak valid. Nah, sekarang kita coba generate yang panjang ini. Oke, kemudian kita paste, kita generate. Nah, berhasil nih. Ini hostnya. Kemudian di sini si unique ID-nya. Oke, kita coba copy, kita paste, kita enter. Nah, katanya the request share was not found. Bentar, nih kenapa nih? Harusnya kan berhasil ya kan? URL not found. Oke, kita coba dulu deh. Kita Oke, kita coba log deh ya. Log print line URL-nya kita debug dulu. Kemudian apalagi yang error mungkin ya? Hostname, oke, unique ID udah. Sekarang kita set unique ID-nya URL udah. Oke, kemudian sini kita coba log dulu si storage-nya. Ini pasti ada ya kan? Storage DB. Oke, kita coba run. Oke, kita coba request lagi. Masukin URL-nya. Aduh, URL yang panjang tadi ya. Mana dia? Ini. Kita paste, generate. Oke, udah berhasil. Sekarang kalau kita ke log, nah dia udah berhasil nih ya. Ini key-nya ini KJR8HJ7G 7G, oke. Dengan ini ya, ini si URL-nya. Kemudian kalau kita coba panggil ya kan, enter. Kita coba lihat log. Dia bentar, kita coba get tadi kan ya, get ini ini udah kita log. Kalau kita lihat mana sih lognya ya? Udah nggak muncul ya. Ini get atau ini lognya tadi ya. Kita kasih pembatas deh. Oke, gini. Oke, ambil ID. Astaga, ya tadi ini param kok from value sih. Ini parameter, oke, parameter. Bangsa. Ini nggak perlu lagi lock. Oke, kita coba run lagi. Oke, udah jalan. Sekarang kita close localhost 30. Sekarang kita copy lagi, generate. Oke, udah berhasil. Kemudian kita buka. Nah, dia udah di redirect ke halaman aslinya Newsdetik ini. Oke, kalau gagal kayak tadi, tambah karakter aneh, karakter 7 misalkan ya, angka 7, maka dia nggak valid. Lama kali ya. Aduh, wah. Lah, kenapa nih? Harusnya dia generate. Ini kenapa? Berhasil. Penerornya ini kalau dia nggak ada ya kan, kalau ketika kita get dia nggak ada, jika kosong maka kita render not found. Ini ngapain pula nih? Oke, gini, run. Oke, kita coba run lagi. Kita copy lagi ya ini. Kemudian kita coba localhost, kita paste, generate.
Oke, kita coba ambil, kita akses. Oke, berhasil ya, berhasil. Kemudian kalau misalkan ini kode yang tadi kan, kita tambah karakter A, misalkan ini nggak valid ya kan, nggak ada di store kita. Ops, nah URL-nya nggak ketemu gitu.